Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan bimbingan belajar online mata pelajaran matematika untuk materi bilangan berpangkat. Oke, langsung saja. Bilangan berpangkat ini ada di kelas 10 di jenjang SMK dengan kompetensi dasar menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi dasar untuk keterampilan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Tujuan pembelajaran. Dengan pembelajaran daring, materi bentuk pangkat siswa terlibat aktif dan bertanggung jawab, toleran dalam perbedaan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menemukan konsep bentuk pangkat sekaligus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang harus kalian temukan di kesempatan kali ini. Langsung saja untuk ilustrasi konsep bilangan berpangkat. Perhatikan gambar. Misalkan ada gambar atau ilustrasi seperti ini. Satu orang terinfeksi virus. Setelah 1 jam ada 2 orang. Setelah 2 jam ada 4 orang. Berapakah orang yang terinfeksi setelah 10 jam? Gitu ya. Berarti untuk mencari masalah yang setelah saya sampaikan ini, kalian harus menguasai konsep dari bilangan berpangkat. Oke, kita cari solusi dari ilustrasi tadi. 0 jam itu ada 1 orang yang terinfeksi virus. Setelah 1 jam ada 2 orang. Setelah 2 jam ada 4 orang. Setelah 3 jam ada 8 orang. Oke, perhatikan ya. Di sini 0 jam ada 1 orang. Berarti 2 pangkat 0. 1 jam ada 2 orang. Berarti 2 pangkat 1. Oke. 2 jam ada 4 orang. Berarti 2 pangkat 2. 3 jam ada 8 orang. Berarti 2 pangkat 3. Oke. 4 jam berarti ini 2 dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Berarti ada 16 orang yang terinfeksi virus. Kesimpulan dari pertanyaan ilustrasi tadi, 10 jam berarti 2 pangkat 10. Berarti 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 10 kali. 2 pangkat 10 itu ketemu 1024. Berarti yang terinfeksi virus sebanyak 1024 orang. Oke. Dari ilustrasi yang telah kami sampaikan, berarti terdapat ada definisi seperti ini. Ya. Misal A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A ya, sebanyak N faktor. Oke. Sedangkan A ini adalah basis atau bilangan pokoknya. Sedangkan N ini adalah pangkat. Ini adalah konsepnya ya. A pangkat N. A ini adalah basis atau bilangan pokok, N ini adalah pangkatnya. Oke. Latihan soal sederhana. Nomor 1, T kali T kali T kali T kali T kali T. Nomor 2, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nomor 3, setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Berarti kalau kita rubah bilangan di atas itu menjadi bilangan pangkat, berarti T pangkat N. Atau T dikalikan sebanyak N. 3 nomor 2 berarti 3 pangkat 5. Nomor 3 berarti setengah pangkat 4. Setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Seperti itu. Lanjut. Definisi kedua. Untuk A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu selalu 1.
Definisi ketiga, untuk A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, M bilangan bulat positif didefinisikan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, kita ilustrasikan ke soal. Misalkan ada soal 5 pangkat 0. Oke, perlu diingat untuk teman-teman siswa-siswi, semua bilangan dipangkatkan 0 itu selalu hasilnya 1. Berarti kalau ada 52 pangkat 0, berarti jawabannya adalah 1. 3. 7 pangkat 0, berarti jawabannya adalah 1. Semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sekali lagi, misalkan negatif 3 dipangkatkan 0, berarti 1. Seperti itu ya. Oke, definisi ketiga, kita masukkan ke soal. Misalkan ada 10 pangkat negatif 2. Oke, saya ulang kembali. Di sini A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, kita masukkan ke sini. 10 pangkat negatif 2 sama dengan, berarti karena ini pangkatnya negatif, bisa dirubah seperti ini. 1 per 10 pangkat 2. Oke, 1 per 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. 10 kali 10, 100. Oke, misalkan ada lagi. 1 per 5 pangkat 3. Oh, maaf. Ini juga bisa dirubah ke bentuk negatifnya menjadi 5 pangkat negatif 3. Itu ya. Terus misalkan lagi. 2 pangkat negatif 3. Berarti menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, 1 per 2 kali 2, 4. Kalikan 2 lagi, 8. Seperti itu ya teman-teman. Untuk definisi bilangan berpangkat di definisi 2 dan definisi 3. Ada sifat-sifat bilangan berpangkat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika A bilangan real, jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka ini perlu diingat, A pangkat M kali A pangkat N itu selalu A pangkat M ditambahkan N. Berarti kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, jika A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per A pangkat N itu adalah A M pangkat M dikurangi N. Jika ini terjadi pembagian dan bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangi. Lanjut. Jika A bilangan real dan A bukan sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikalikan N. Ini pangkat terus dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Seperti itu sifat-sifat bilangan berpangkat yang harus kalian ketahui. Latihan soal. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Misalkan saya kasih soal seperti ini ya teman-teman. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Oke, ini kan berarti ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Berarti sifat yang pertama tadi berarti 2 pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Kalikan 2 lagi, berarti 32. Itu ya. Oke. Terus, misalkan lagi ada perkalian. Misalkan 16 kali setengah. Ini bilangan. Terus dipangkatkan 2 kali. Tulisannya agak jelek ini ya teman-teman, maaf. Ini 16 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2. Oke, berarti ini 16 kalikan, terus ini setengah,
Setengah ini adalah bilangan pokoknya. Karena ini bilangan pokoknya sama, tinggal menjumlahkan pangkatnya. Betul, berarti ini 2 ditambah 2. Jadi 16 kali setengah pangkat 4. Berarti menjadi 16 kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Jadi menjadi 16. 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Ya. Berarti kalau perkalian seperti ini bilangan bulat, ini pecahan, berarti penyebut kali penyebut 16 per 16. 16 bagi 16, 1. Seperti itu teman-teman. Cara mengalikannya, ingat, kalau ada perkalian, terus bilangan pokoknya sama, terus itu dikalikan, berarti tinggal menjumlahkan pangkatnya. Bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian, misalkan 5 pangkat 4 terus dibagi 5 pangkat 2. Nah, kalau ada pembagian dan bilangan pokoknya sama, tinggal dikurangi pangkatnya. Jadi 5 pangkat 20. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih di latihan soal. Misalkan di sini ada soal. Misalkan ini nomor 4 ya. Agak sedikit panjang soalnya. Oke, misalkan ada soal seperti ini. 0,8 A pangkat 5 dikalikan B plus C pangkat 2 kali C pangkat 2 dalam kurung B plus C pangkat negatif 2 per 1 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, kita rubah semuanya ini ke dalam pecahan. Misalkan 0,8 itu artinya 8 per 10 A pangkat 5. Terus di sini kan ada B plus C, di sini B plus C. Kan sama ini ya. Berarti bilangan pokoknya sama atau basisnya sama. Oke. Berarti menjadi B plus C. Karena ini dikalikan berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Ini. Terus ini C pangkat 2. Oke. Ini menjadi 1 kali 10 berarti 10 ya teman-teman ya. 10 pangkat negatif 2. Kayak gini teman. Menjadi, yuk, berarti 8 per 10. Nah, seperti ini. 2 ditambah negatif 2 berarti 0. Oke, C pangkat 2. Oke, 10 pangkat negatif 2 kan bisa menjadi 10 per 10 pangkat 2. Itu ya sifat yang tadi. Kita lanjutkan. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Bagus. Seperti ini menjadi 8 per 10 A pangkat 5. Ini kalikan 1. Tetap ya. Ini kan artinya dibagi 1 per 100. Oke. Ini menjadi 8 per 10 A pangkat 5. Ini menjadi kali. Kalau kali ini dibalik. Bagus. 100 per 1. Tinggal kalikan yang sini dengan yang ini. 8 kali 100, 800. 10 kali 1, 10. A pangkat 5, C pangkat 2. Oke, kita lanjutkan yang di sini. Jadi
800, lanjutkan saja di sini aja ya. 800 bagi 10 tinggal coret menjadi 80 A pangkat 5 C pangkat 2. Kayak gitu. Gimana? Kesulitan? Oke. Kita nanti bisa kalian tuangkan di kolom komentar. Latihan soal yang selanjutnya, yang terakhir, nomor 5, ini misalkan ada pertanyaan kayak gini. 27 2/3 dikalikan negatif 3 pangkat 3. Ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2, maaf, 3 pangkat 3. Terus dipangkatkan 2/3. Kalikan sepertiga pangkat 3. Maksudnya gimana? Gini loh. 27 itu kan didapat dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, kalikan 3 lagi 27. Bisa dimengerti? 3 pangkat 3 ini dari 27 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat 3. Lanjutkan. Berarti ini menggunakan sifat yang ketiga tadi. Ini dipangkatkan lagi menjadi 3 kalikan 2/3. Ini negatif 3/3. Sama dengan 3 kali 3. 6 dibagi 3, 2. Bagus, berarti kali negatif 3/3. Sama dengan ini kan bilangan sama, berarti negatif 3. Ini kalau banget berarti ditambah. Berarti negatif 3 pangkat 5. Ya, ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui kalian paham atau tidak, bisa dikerjakan soal ini. Ya, tugas untuk kalian rangkum materi yang telah Bapak sampaikan, yaitu definisi dan sifat bilangan berpangkat. Terus kerjakan soal di bawah ini. Ya, ini ada soal, kalian bisa kerjakan. Ya, ini dikerjakan. Di rumah nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Seperti itu. Jalan-jalan ke Kota Milan, ke Milan pakai baju putih. Sampai di sini cukup sekian dan diucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.